Well, so let's continue our lesson guys. Today we're on day 4. Jadi hari ini kita ada di hari keempat. Di hari keempat ini nanti kita lanjutkan materi kalimat ya, teman-teman atau sentence. Lebih tepatnya kita akan menginjak bagian bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau unik atau berbeda gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib memiliki subjek sama predikat dan urutannya sudah fix. Subjek dulu baru predikat. Nah, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kalimat atau beberapa kondisi yang membuat kalimat itu urutannya jadi berubah, teman-teman. Jadi yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek ya. Nah, itu babnya namanya adalah inversion ini. Jadi hari ini kita akan belajar namanya inversion atau inversi ya. Nah, inversi sendiri artinya adalah pembalikan subjek predikat. Oke, yang awalnya kalimat itu urutannya subjek dulu baru predikat. Kemudian nanti kalau sudah mengalami inversi urutannya jadi dibalik predikat dulu baru subjek gitu ya. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris lumayan common, lumayan umum ya, teman-teman. Terutama lebih tepatnya dipakainya adalah di kalimat tanya. Jadi sebagian besar bentuk kalimat tanya itu dibentuk dari susunan predikat dulu baru subjek ya. Nah, jadi cara menginversi itu sebenarnya secara dasar sama, teman-teman. Secara basic sama. Nah, ini untuk saya buat pengantar karena yang paling umum dipakai adalah kalimat tanya. Jadi yang saya pakai untuk pengantar adalah kalimat tanya ini, ya. Nah, untuk membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman harus perhatikan dulu bentuk predikat yang dipakai, gitu ya. Jadi predikat atau bentuk predikatnya nanti menentukan eh, cara menginversinya bagaimana. Maaf teman-teman, pencet ya. Nah, jadi kalau misalnya predikatnya itu berupa to be saja yang nggak punya kata kerja lain setelahnya atau nggak punya arti juga ya, hanya buat syarat saja seperti ini teman-teman ya. Contoh kalimatnya, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Ditutup pakai tanda titik. Nah, karena predikatnya hanya berupa to be, nggak punya arti ya, teman-teman. Dia kalau misalkan di sini tuh hanya buat syarat saja. Hanya buat supaya ada kata kerja sebagai predikat seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman cukup pindahkan saja to be itu ke sebelumnya subjek atau ke paling depan ya untuk merubahnya menjadi kalimat tanya. Nah, jadinya nanti is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan berubah menjadi apakah Lukas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Ya, jadi di sini saya ingin fokuskan teman-teman kalau predikatnya itu hanya berupa to be berdiri sendiri seperti ini, langsung pindahin sebelumnya subjek nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya itu berupa kata kerja, terutama yang punya arti dan dia butuh objek ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, kalau misalnya predikatnya kata kerja yang punya arti seperti ini dan dia tunggal ya, nggak ada auxiliary sebelumnya, teman-teman. Kemudian dia termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek. Nah, di situ kan ada objek yaitu braille itu ya. Kata kerja ini kalau mau diinversi tidak bisa langsung dipindah sebelum subjek. Ya, kenapa? Karena nanti subjeknya jadi objek, teman-teman. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif seperti ini, itu nanti jatuhnya jadi objek. Nah, makanya nggak bisa langsung dipindah ke depan sendiri karena kita nanti kehilangan subjek dan kalimat tidak boleh kehilangan subjek. Nah, terus gimana caranya kita menginversi kalimat kalau misalnya predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan butuh objek seperti ini ya? Maka teman-teman harus pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, di dalam apa namanya? Di dalam kata kerja tunggal, kata kerja verb 1, verb 2, verb SIS itu ya. Jadi verb 1, kemudian verb SIS dan juga verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary yang melebur jadi satu di dalamnya. Ya, nah itu teman-teman pisahin dulu. Verb 1 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary do dengan verb 1 atau kata dasarnya. Verb SIS itu sebenarnya peleburan dari kata does dengan verb 1, teman-teman. Sorry, verb 1 gitu ya. Kemudian verb 2 juga sama. Dia sebenarnya adalah peleburan dari auxiliary did dengan verb 1, teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang tunggal seperti ini ya, verb 1, verb SIS atau verb 2 terutama yang membutuhkan objek seperti ini, cara menginversinya, teman-teman pisahkan dulu do, does atau did-nya
Ya, tergantung kata kerjanya bentuk apa. Nanti yang dipindah ke sebelum subjek adalah itu, do does atau did-nya. Nah, verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek. Nah, jadi kalimat ini kalau mau kita inversi jadinya, did Louis Braille invent Braille? A system of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada perbedaan predikat, perbedaan cara menginversi. Kemudian kalau misalnya predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb yang terpisah ya teman-teman, yang memang kelihatan beda atau kelihatan terpisah, tidak jadi satu. Contohnya seperti ini. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Ya kan? Nah, di situ ada to be diikuti verb 3, auxiliary verb, teman-teman. Berarti predikat ya. Nah, cara menginversinya cukup mudah. Teman-teman cukup pindahkan saja auxiliary yang pertama atau yang paling depan. Kalau misalnya ada lebih dari satu. Nah, kebetulan di sini cuma satu auxiliary-nya. Ya sudah itu aja yang teman-teman pindah di sebelumnya subjek gitu ya. Tapi nanti kalau misal auxiliary-nya lebih dari satu ya, teman-teman misalnya will be brought misalnya. Nah, itu nanti yang dipindah will-nya saja. Seperti itu. Be broad-nya tetap diletakkan di setelah subjek. Gitu ya. Jadi kalimat ini kalau kita jadikan kalimat tanya harus diinversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Seperti itu. Nanti kalau diartikan apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat, perlu diketahui kalau tanda ini, tanda tanya ini tidak akan pernah muncul di soal structure TOEFL. Selama ini tidak pernah muncul, teman-teman. Gitu ya. Makanya saya sampaikan kalau teman-teman tidak akan pernah menemukan predikat ditaruh di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau titik-titiknya di awal kalimat di soal di pilihan ganda maksud saya diawali oleh predikat jangan dipilih. Kalau di structure TOEFL pasti salah gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya inversi dari kalimat tanya ini tidak dipakai, terus kapan kita menginversi kalimat di soal structure TOEFL? Nah, jawabannya adalah ada 5 penanda atau jawaban untuk tadi ya, kapan tadi teman-teman kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ketika ada 5 ini. Yaitu yang pertama adanya there, yang kedua adanya keterangan tempat, yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif, yang kelima caranya kita membandingkan, dan yang terakhir ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Nah, kita bahas satu persatu dulu teman-teman. Mulai dari there dulu. Ya. Nah, there ini sebenarnya artinya adalah di sana gitu ya. Biasanya diletakkan di akhir kalimat. Nah, tapi teman-teman harus ingat kalau there ini dipindah di sebelumnya subjek, kemudian gak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor satu ini. Contoh ya teman-teman, ini yang there-nya di belakang dulu, jadi tidak diinversi dulu. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, urutannya kan masih subjek predikat ya, karena there tempatnya masih di belakang. Tapi ketika there ini kita pindah di paling depan atau sebelumnya subjek ya, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek ngambek teman-teman, nggak mau ketemu karena tempatnya diambil. Jadinya seperti ini. There lives a big alligator. Ya, jadi hiduplah seekor aligator atau di sana hiduplah seekor aligator besar. Seperti itu. Artinya sama, pesannya sama, informasinya sama. Hanya susunannya aja dibulak-balik di situ ya. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a big alligator. Atau untuk memudahkan teman-teman mengingat gitu ya. Coba teman-teman adakah yang tahu bahasa Inggrisnya misalnya ini yang gampang aja ya teman-teman. Ada seseorang misalnya. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Ada seseorang atau ada satu orang bahasa Inggrisnya? There someone. There is someone. Betul. Jadi there is someone. Oke. Nah, terus saya rubah kalimatnya sekarang teman-teman. Misalnya kalimatnya sekarang berbunyi ada banyak sekali orang. Nah, jadi kalimatnya jadinya gimana? There's a lot of people. Pakainya bukan there's ya, tapi there are a lot of people. Seperti itu. There are Hmm. a lot of atau many juga boleh, bebas teman-teman ya. A lot of people. Oh, Gini ya, teman-teman.
Jadi sama-sama pakai there teman-teman. Cuman yang atas kenapa pakainya is, yang bawah kenapa pakainya are. Padahal kan sebelumnya itu sama-sama pakai there. Nah, karena subjeknya bukan there-nya itu, teman-teman. Subjeknya adalah yang setelahnya itu. Jadi kalau yang atas there is someone itu subjeknya someone-nya. Oke, yang bawah there are a lot of people, subjeknya adalah a lot of people. Banyak orang itu kan lebih dari satu ya. Kalau pakai to be berarti kalau nggak are ya were, tergantung fakta atau lampau seperti itu. Nah, ini karena fakta ya pakainya are seperti itu. Gitu ya. Jadi there lives a big alligator seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang untuk there ini ada pengecualian. Jadi ketika ada there dipindah ke depan itu belum tentu itu inversi. Nah, teman-teman harus cek dulu subjek yang dipakai apa. Kalau subjeknya berupa subjek pronoun atau kata ganti yang tempatnya di subjek yaitu I, kalau nggak gitu you, kalau nggak gitu they, kalau nggak gitu we, kalau nggak gitu he, kalau nggak gitu she atau it. Nah, itu tidak boleh diinversi walaupun there itu pindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya. Itu tetap urutannya subjek dulu baru predikat, teman-teman. Contoh ya, misalnya saya bilang I work there, saya bekerja di sana. Nah, itu kan urutannya subjek dulu baru predikat. Ketika there itu kita pindah di paling depan sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, urutannya nanti tetap I work. Karena subjek yang dipakai adalah kata ganti, bukan kata benda. Seperti itu. Nah, jadi urutannya tetap there I work. There you go. There he is. There it is. Dan seterusnya. Itu ya, artinya pun sama. Di sanalah saya bekerja. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi diingat-ingat ada pengecualian untuk there ini kalau subjeknya subjek pronoun atau I, you, they, we, she, it tidak perlu teman-teman inversi seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke contoh kedua, maksudnya ke penanda kedua. Jadi selain there, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek? Yang kedua adalah ketika ada keterangan tempat. Diingat-ingat teman-teman, keterangan tempat ya, bukan keterangan waktu ataupun yang lain. Jadi kalau ada keterangan tempat, tempatnya masih di belakang tidak inversi. Contohnya seperti ini. A massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di palung itu. Itu tidak diinversi, teman-teman. Tapi ketika keterangan tempat ini dipindah di paling depan sebelumnya subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka predikat dan subjeknya kita inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Kenapa? Karena ada keterangan tempat yang mengambil tempatnya subjek. Jadi subjek nggak mau, ngambek dia teman-teman. Itu ya, terus nggak dikasih koma lagi di situ. Lanjut ke penanda ketiga. Nah, penanda ketiga ini adalah yang paling sering muncul di soal TOEFL ITP Structure, terutama yang resmi dari ITS ya, yang asli teman-teman. Nah, untuk negatif adverb atau keterangan yang maknanya atau konotasinya negatif ini, contohnya misalnya ya, teman-teman, kita yang pertama punya seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ini artinya sama. Artinya adalah jarang. Nah, jarang itu dianggap keterangan yang kalau maknanya atau konotasinya itu negatif. Seperti itu. Nah, contoh kalau misalnya dia tempatnya di setelah subjek, itu tidak perlu diinversi. Jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Seperti ini. I seldom have lunch at work. Saya jarang loh makan siang di tempat kerja. Jadi subjeknya dulu I, predikatnya adalah have. Ya, teman-teman. Nah, tidak diinversi karena seldomnya tidak mencuri tempatnya subjek gitu ya. Nah, tapi kalau seldom ini dipindah di paling depan sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka baru di situ subjeknya ngamuk, teman-teman. Nggak mau dia. Makanya ada inversi. Jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya I ada ketambahan do. Itu pemisahan auxiliary dari verb satu have tadi. Ya, jadi have lunch dipisah jadi do have seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan jarang sekali saya makan siang di tempat kerja seperti itu. Nah, selain seldom atau yang artinya jarang, ada lagi ya keterangan-keterangan yang maknanya negatif yang nanti bisa menjadi penanda inversi di soal structure TOEFL. Nah, contoh berikutnya kita punya only in, only for, dan lain-lain. Jadi keterangan apapun, kalau ditambahkan dengan kata only sebelumnya, keterangan itu akan berubah menjadi negatif, teman-teman. Entah keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan apapun itu. Pokoknya kalau ada keterangan, ketambahan dengan only sebelumnya itu jadi dianggap negatif.
Kemudian ada little artinya sedikit, never artinya tidak pernah, at no time artinya langsung, not once artinya tidak pernah. Nah, untuk contohnya mungkin saya pakai yang only in itu ya. Kalau tempatnya dia masih di belakang, itu nggak masalah ya. Pokoknya tidak mengambil tempatnya subjek itu tidak menjadi penanda inversi walaupun ada only in ya teman-teman. Contohnya seperti ini. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alaminya polar bear atau beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, tapi ketika only in the Arctic ini pengen maju ke depan, pengen di paling depan ya, dia pindah, kemudian setelahnya tidak ada komanya, maka subjek predikat mengalami inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Artinya sama sebenarnya teman-teman. Hanya di Arctic saja kita bisa, nah cuman kita sama bisanya ini dibalik, diinversi. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub seperti itu. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ya. Karena ini vocab ini jangan dihafal nanti mohon dicatat aja di buku catatan teman-teman sambil latihan sambil ngintip. Sambil latihan sambil ngintip itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Nah, berikutnya ada under no circumstances artinya pokoknya jangan gitu ya. Sama kayak on no condition. Pokoknya jangan atau tidak boleh. In no way, tidak mungkin. Not only but also. Nah, not only but also itu kalau but-nya setelahnya ada subjek predikat, kemudian ada koma sebelumnya yang menandakan bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP. Arti kan di sini harusnya ada SP ya, teman-teman. Nah, ketika subjek itu didahului dengan not only atau sebelumnya subjek ada not only-nya, maka subjek predikat diinversi di sini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Mungkin contohnya ya, saya pakai yang paling atas ini walaupun tidak pernah dipakai teman-teman dan kayaknya tidak akan pernah. Karena dia biasanya dipakai di speaking. Cuman karena dia paling ribet, nah supaya ya untuk jaga-jaga ya. Jadi gini, contoh yang belum diinversi dulu teman-teman. You should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu atau kardus itu. Gitu ya. Nah, not itu ketika menjelaskan predikat seperti ini, kan dia letaknya di tengah-tengahnya auxiliary verb kan, teman-teman? Berarti dia akan menjelaskan predikat. Nah, kata not itu tidak bisa lepas dari kata auxiliary-nya. Ya, jadi dia jadi satu sama auxiliary-nya. Kalau misalnya not itu mau dipindah ke depan, should-nya nanti akan ikut, teman-teman. Dan kalau should-nya ikut, misalnya should not you open the box, itu nanti jadi kalimat tanya. Artinya jadi berubah, konteksnya jadi berubah. Nah, bagaimana cara memindah not ini supaya should-nya tidak ikut, maksudnya supaya tidak jadi kalimat tanya, maka carikan yang artinya sama dengan not, teman-teman, yaitu under no circumstances atau on no condition. Gitu ya, pindah ke depan, nanti jadinya under no circumstances atau on no condition, gitu ya, teman-teman, atau saya bukakan aja. Jadi under no circumstances should you open the box. Jadi pokoknya kamu jangan membuka kotak itu seperti itu. Itu ya. Jadi di situ ada auxiliary should baru subjek baru verbnya. Nah, ini susunan inversi maksud saya. Kemudian barisan yang terakhir ya, yaitu kita punya nowhere, artinya tak dimanapun, not until. Nah, not until ini harus ada lanjutannya dulu teman-teman. Dan until ini punya dua kelas kata. Dia bisa jadi preposisi. Jadi setelahnya cukup diikuti kata benda saja, entah kata benda tahun, nama tahun gitu ya, atau peristiwa sejarah misalnya. Nah, itu boleh setelahnya until ini jadi nanti jadi keterangan karena ada notnya jadi negatif seperti itu. Ya, atau until ini juga punya kelas kata conjunction, teman-teman. Kalau until ini dia adalah conjunction atau kata hubung, maka setelahnya harus subjek predikat dulu yang urut. Ya, jadi subjek dulu baru predikat, baru nanti setelahnya, kan kalau dia conjunction selain fanboys kan harus ada dua SP, teman-teman. Nah, baru setelahnya nanti yang SP tidak menggunakan conjunction itu nanti yang dibalik. Seperti itu. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi dan yang terakhir adalah conjunction nor. Nah, dulu di hari kedua ketika kita belajar conjunction ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang notice ketika kita belajar fanboys. Jadi fanboys itu N-nya dulu saya warnai sendiri warnanya beda yaitu biru. Sedangkan yang F, A, B, O, Y, S-nya itu saya warnai merah. Nah, sebenarnya ada alasan khususnya. Itu bukan karena saya pengen ala ya, teman-teman. Tapi nor itu ada penggunaan berbedanya. Yaitu ketika nor itu menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya atau SP setelahnya itu harus atau wajib teman-teman inversi. Seperti itu. Nah, tapi itu khusus untuk conjunction nor saja, teman-teman.
Umumnya atau normalnya conjunction itu setelahnya wajib urut subjek dulu baru predikat. Hanya nor saja yang agak nyeleneh gitu ya. Oke, nah untuk contoh untuk barisan yang terakhir saya pakai yang paling umum keluar di soal structure TOEFL yaitu not until, teman-teman. Nah, contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Baru setelah abad ke-20, Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan untuk umum. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini jangan dihafal. Nanti mohon setelah kelas sambil teman-teman merecap atau mereview kembali maksudnya pelajarannya ya, materinya hari ini nanti mohon dicatat seperti itu. Oke, kemudian sekarang ke penanda yang keempat, yaitu caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris. Jadi caranya bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than. Nah, teman-teman fokus di than-nya ya. Kalau more-nya besok kita akan bahas, teman-teman. Kita fokus dulu dengan than-nya. Nah, than itu bisa kelas katanya preposisi atau conjunction, teman-teman. Kalau dia preposisi, setelahnya harus diikuti kata benda doang. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Nah, than our planet preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, tapi dan itu juga punya kelas kata conjunction atau kata hubung. Maka setelahnya harus diikuti subjek predikat. Jadinya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet is. Nah, setelahnya then ada subjek dulu baru predikat itu juga boleh, teman-teman. Nggak masalah. Jadi atas boleh, bawah boleh, bebas gitu ya. Hanya beda kelas kata saja. Dan ada penggunaan unik ketika then ini dia adalah conjunction. Seperti ini teman-teman. Nah uniknya adalah setelah conjunction then ini setelahnya boleh teman-teman. Mohon maaf teman-teman headset saya tiba-tiba mati ya. Jadi saya ulang lagi setelahnya conjunction then itu kan harusnya diikuti subjek predikat ya. Nah subjek predikat setelahnya itu boleh teman-teman inversi. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Nah, artinya sama semua, teman-teman. Cuman semakin ke bawah itu semakin formal. Seperti itu. Kemudian penanda yang terakhir ya, yaitu verb ing atau verb 3 atau biasa kita nyebutnya participle. Jadi kata kerja atau kata sifat yang diciptakan dari kata kerja. Kalau aktif dia verb ing, kalau pasif dia verb 3. Dan biasanya nanti dia ada tambahan-tambahannya. Belakangnya itu panjang nanti, teman-teman. Kalau verb 3 biasanya diikuti keterangan, kalau verb ing biasanya ada objeknya dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman menemukan participle phrase atau verb 3 verb ing yang agak panjang, kemudian dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 5 atau yang terakhir. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini yang urut dulu ya, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, itu located sampai Nepal kalau teman-teman mau pindah ke depan sendiri nggak masalah. Jadinya nanti located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikat dulu baru subjek. Nah, verb ing pun juga bisa, teman-teman. Misalnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada lying sampai Nepal, teman-teman mau pindahkan ke depan sendiri, it's okay. Feel free to do that. But remember that that's going to be the fifth marking for inversion, teman-teman. Jadi itu nanti akan menjadi penanda teman-teman untuk menginversi kalimatnya ya. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaan materi kita hari ini saya ambilkan dari buku Longman ya, teman-teman. Sebenarnya buku Longman itu outdated sekali, tapi nggak apa, biar lebih kuat gitu ya sumbernya, karena memang Longman buatan asli Amerika, bukan Indonesia, teman-teman. Nah, caranya seperti biasa. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat gitu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat, di situ belum ada. Kalimat kan wajib teman-teman punya predikat. Ya kan? Nah, kemudian apakah sudah ada subjek sebelumnya? Ternyata kata bendanya semuanya terikat oleh preposisi. Artinya dia berubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya kita kehilangan subjek juga. Nah, teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat ya. Karena di sini ada yang aneh. Anehnya apa? Anehnya adalah subjek kok tempatnya bukan di depan. Berarti ada yang ngambil tempatnya. Nah, teman-teman harus cek juga ya, apalagi nggak ada koma tuh sebelumnya. Nah, harus cek dulu, pastikan yang ngambil tempatnya subjek itu apakah penanda inversi atau bukan.
Ya kan? Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada on the second level of the parking lot. Kalau diartikan di lantai dua dari tempat parkir. Kan kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Berarti keterangan tempat ya. Kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor dua. Karena ada penanda inversi ya harus teman-teman inversi. Jadi bukan cari yang subjek dulu baru predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. Betul sekali, Mister. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, ya. Subjeknya adalah some empty stalls, like that, guys. Yang alpha itu memang juga diikuti, maksud saya diawali oleh predikat. Cuman teman-teman tahu nggak kenapa yang alpha itu salah? Nggak ada subjeknya, Mas. Betul sekali. Empty itu adalah kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa menjadi predikat, teman-teman. Maksud saya tidak bisa menjadi subjek. Maksud saya maaf, kepleset. Tadi saya mau ngomong subjek malah ke predikat gitu ya. Jadi kita nanti kalau pilih alfa atau bravo kita kehilangan subjek. Nggak boleh kalimat tidak punya subjek gitu ya. Kalau yang Charlie itu memang ada subjek, ada predikat, tapi tidak dibalik atau tidak diinversi ya nggak bisa. Kita butuhnya yang diinversi. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan nanti jadinya dari belakang, teman-teman. Ada beberapa tempat kosong di lantai dua dari tempat parkir, seperti itu. Gitu ya. Atau kalau teman dari depan juga boleh, di lantai dua dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat, oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada stopped, ada ed. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di hari ketiga ya, kata kerja yang akhirannya ed itu bisa aja dia verb 2, teman-teman. Nah, kalau verb 2 berarti predikat, ya kan? Tapi bisa aja dia verb 3. Kalau verb 3 berarti dia bukan predikat, teman-teman. Nah, masalahnya adalah ini tidak bisa kita menggunakan materi yang kemarin kita pelajari untuk menentukan apakah dia verb 2 dan verb 3. Alasannya karena kata kerja yang dipakai, teman-teman. Sekali lagi masalahnya kadang vocab ya. Jadi beberapa kata kerja itu memiliki dua makna, yaitu makna transitif dan makna intransitif. Transitif itu kemarin yang butuh objek, teman-teman. Jadi stop itu bisa memiliki pengertian butuh objek atau transitif. Gitu ya. Artinya nanti adalah menghentikan. Kalau dia transitif artinya menghentikan, teman-teman. Menghentikan apa, ya kan? Nggak mungkin kita hanya bilang saya mencoba menghentikan. Nah, menghentikan apa? Jadi harus ada objeknya. Nah, tapi stop ini juga memiliki pengertian intransitif atau yang tidak boleh dikasih objek atau tidak membutuhkan objek. Gitu ya. Nah, artinya nanti adalah berhenti. Nah, kalau berhenti kan tidak butuh objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya ini tidak bisa kita menggunakan metode yang kemarin kita pelajari. Nah, terus gimana kita bisa tahu dia verb 2 verb 3 dengan mengetahui materi kita hari pertama? Maksudnya dengan merujuk pada materi kita hari pertama ketika kita belajar tentang auxiliary. Ya, teman-teman. Nah, jadi gini, verb 2 itu tidak bisa digandengkan pakai auxiliary. Dia hanya bisa berdiri sendiri di dalam predikat atau sebagai predikat. Ya, sedangkan verb 3 supaya dia bisa menjadi predikat wajib harus ada auxiliary-nya. Seperti itu cara membedakannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pengen tahu stop ini verb 2 atau verb 3, teman-teman cek aja nanti yang dimasukkan di titik-titik di sini ada auxiliary atau tidak. Kalau ada berarti stop ini verb 3, kalau tidak ada berarti itu verb 2 predikat gitu ya. Kalau ditarik yang alpha itu ada auxiliary will sama be, ada dua ya teman-teman. Bravo juga sama ternyata. Charlie juga sama, delta juga sama. Nah, karena kalau ada auxiliary-nya dimasukkan ke titik-titik nanti salah satunya yang kita pilih ya, otomatis ini adalah verb 3 bukan verb 2. Gitu ya, teman-teman. Karena nanti double predikatnya kalau verb auxiliary will be ketemu verb 2 jadi predikat sendiri will verb satu ya, modal verb satu diikuti sama verb 2. Predikatnya double. Makanya nggak eh, apa namanya? Nggak mungkin itu verb 2. Itu adalah verb 3 seperti itu. Nah, jadi kita harus carikan auxiliary, kemudian selain auxiliary kita juga butuh subjek ya. Subjeknya kan belum dicari tadi, teman-teman. Di depan sendiri cari kata benda. Nah, di situ ada kata benda tapi tidak lepas. Ada preposisi inya. Dia menjadi keterangan berarti.
Keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Berarti di sini kita membutuhkan subjek juga. Ya, nah tapi sekali lagi, subjek kok tempatnya nggak di depan sendiri. Ya, tempatnya kok di tengah-tengah, itu berarti kan bukan tempatnya. Teman-teman harus curiga, apalagi sebelumnya nggak ada komanya. Dicek dulu ya, ada apa? Siapa tahu itu penanda inversi. Ternyata benar, teman-teman. Ada only in extremely dangerous situations. Keterangan apapun, kalau ditambahkan dengan only sebelumnya menjadi keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau diletakkan di sebelum subjek tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 3. Ya, jadi harus diinversi. Cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Tapi teman-teman harus ingat tadi ya, yang kita membahas kalimat tanya tadi, caranya kita menginversi. Kalau auxiliary itu ada lebih dari satu, yang boleh dipindahkan sebelumnya subjek, cukup satu saja yang paling depan. Nah, auxiliary sisanya terletak di setelahnya subjek dan sebelumnya kata kerja yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Yang D. Alpha. Alpha. Jawabannya adalah yang delta, Mister. Hah? Ya. Nah, sekarang kita Oh, ya sekarang kita cek kenapa yang Alpha, Bravo, Charlie salah. Tadi saya sampaikan ya, auxiliary yang boleh dipindah di sebelum subjek itu satu saja. Kalau auxiliary itu jumlahnya lebih dari satu, sisanya diletakkan di setelahnya subjek atau di sebelumnya kata kerjanya. Gitu ya. Nah, yang alpha itu dua-duanya auxiliary dipindah sebelum subjek. Jadi salahnya di penempatan B-nya ini. Seperti itu. Itu ya. Kalau yang bravo di situ tidak diinversi malahan subjek dulu baru predikat tidak bisa, teman-teman. Itu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Nah, jawabannya yang delta ya. Auxiliary satu dipindah sebelum subjek, auxiliary yang kedua setelah subjek dan diikuti oleh kata kerjanya. Seperti itu. Ya, ini saya sampaikan tadi ketika membahas kalimat tanya bentuk ketiga tadi, teman-teman, yang the lecture will be brought atau the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Jadi kalau predikatnya berupa auxiliary verb, pindahkan auxiliary pertama, satu saja. Ya, sisanya tetap di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin percetakan itu akan dihentikan. Seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, kalau contoh terakhir ini sebenarnya lawan dari inversi. Jadi kalau teman-teman menemukan kategori ini, jangan diinversi. Ya, nah kategori ini tuh apa? Yang saya maksud itu adalah conjunction. Materi kita hari kedua. Nah, materi conjunction itu sudah fix ya bentuknya, teman-teman. Setelah conjunction itu wajib diikuti subjek dulu, baru predikat. Nggak boleh diikuti inversi. Seperti itu. Kecuali satu conjunction ya, conjunction nor saja teman-teman yang agak bandel, agak beda ya. Conjunction nor itu ketika dia menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya diinversi. Nah, tapi conjunction selain nor itu semuanya harus urut, subjek dulu baru predikat. Nah, berarti jawabannya nih yang mana, teman-teman? Charlie. Charlie. That's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke. Kalau teman-teman pilih yang alpha, kata tanya atau 5W1H kok setelahnya diikut bentuk inversi seperti ini, nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran pertanyaan, teman-teman, atau tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau nggak kalimat positif, ya kalimat negatif. Nggak ada kalimat tanya, teman-teman. Ya, jadi urutan 5W1H setelahnya diinversi tidak ada di soal structure TOEFL alias salah. Tuh ya, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo sama itu juga dibalik ya. Kalau yang delta tidak ada subjeknya. Kita butuh juga subjek. Itu ya. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara tersebut menanyai kliennya tadi, kenapa kliennya itu melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat saya mengenai inversi dan juga contoh-contohnya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh di-unmute. Sepertinya belum ada ya, so far so good. Oke deh, mari kita coba ya ke latihan soal. Seperti biasa jangan takut salah karena kita belajar teman-teman mumpung masih boleh salah. Karena kalau teman-teman nanti sudah tes, kalau bisa jangan salah gitu ya. Kalau bisa benar semua gitu. Amin teman-teman.
Oke, lanjut ke latihan dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Hmm. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta sepertinya semua menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kalimat butuh predikat ya, teman-teman. Subjeknya juga belum ada. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri tapi di tengah kalimat, apalagi sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman harus pastikan ada apa di situ. Siapa tahu penanda inversi. Nah, ternyata benar saja, teman-teman. Ada kata not until the. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, yang mirip kayak yang Sphinx, The Great Sphinx of Giza tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi karena ada penanda inversi nomor 3, maka harus teman-teman carikan yang susunannya inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, tentunya untuk aturan pembalikan harus mengikuti yang kita bahas di kalimat tanya tadi ya. Yang alpha di situ tiba-tiba ada conjunction. Subjek predikatnya cuma satu, tidak bisa. Dan tidak diinversi juga. Kita butuhnya yang inversi di sini ya. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, ada conjunction sama nggak bisa teman-teman. Kita nggak butuh conjunction di situ karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, nah predikatnya nggak ada teman-teman. Kalimat nggak boleh, nggak ada predikatnya ya kan? Kalau yang Delta, nah jawabannya adalah yang Delta ya. Di situ ada auxiliary date, diikuti subjek medical professionals, diikuti verbnya begin. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, not until the 19th century did medical professionals begin to understand the role of bacteria in causing infectious diseases. Jadi kalau diartikan kurang lebih, baru setelah abad ke-19, para profesional atau para tenaga ahli medis itu mulai memahami peran dari bakteri dalam menyebabkan penyakit-penyakit menular seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada help ya. Subjeknya adalah they. Nah, itu ada fanboys yang sebelumnya ada koma dan setelahnya subjek predikat menandakan bahwa fanboys ini menghubungkan dua SP. Artinya sebelumnya tadi harusnya juga ada satu SP lagi ya. Nah, tapi subjek kok tempatnya bukan di tengah, bukan di awal kalimat, tapi di tengah kalimat, nggak ada koma lagi sebelumnya itu. Maka teman-teman harus cek ada apa di sebelumnya. Ternyata ada not only, itu juga inversi nomor 3 ya, penanda inversi nomor 3 negative adverb teman-teman. Nah, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, jawabannya ya betul sekali yaitu yang Charlie teman-teman. Yang alpha nggak bisa karena tiba-tiba ada conjunction lagi. Subjek predikat gitu ya. Nanti kita butuh satu subjek predikat lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo sama, di situ ada conjunction lagi. Kita nggak butuh conjunction lagi ya teman-teman. Kalau yang Delta ada predikat ya, provide. Tapi tidak ada subjeknya. Provide itu butuh objek teman-teman. Jadi plans ini objek bukan subjek gitu ya. Nah, kita kehilangan subjek kalau pilih yang delta. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only do plants provide oxygen through photosynthesis, but they also help regulate the Earth's climate. Jadi kalau diartikan, tak hanya tanaman itu menyediakan oksigen melalui proses fotosintesis, namun mereka juga membantu mengatur iklimnya bumi. Seperti itu.
Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sorry. Oh, Charlie yang tadi ya. Maaf teman-teman. Bravo, Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata decrease ya, teman-teman. Subjeknya adalah hybrid cars. Kemudian, nah di sebelumnya decrease itu ada fanboys, tapi setelahnya tidak ada subjek, teman-teman. Sebelumnya juga nggak ada koma. Nah, menandakan kalau fanboys ini bukan menghubungkan dua SP, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, karena setelahnya but itu ada P atau predikat, berarti yang dihubungkan itu predikat dengan predikat saja. Ya, jadi di sini teman-teman cukup carikan predikatnya saja. Gitu ya. Yang alfa, nah di situ tidak bisa karena ada predikat lagi, pemborosan predikat, teman-teman. Itu ya. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie sama, ada subjek lagi. Kita nggak butuh subjek lagi. Karena tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau yang delta di situ ada conjunction, subjek, predikat. Nah, kalimat itu kalau kita mau masukkan conjunction, subjek, predikat ke dalamnya ya, pastikan kalimat itu tidak ada yang hilang, teman-teman. Karena kalau masih ada yang kurang, ada yang hilang, berarti tetap nanti ketika kita masukkan masih ada satu lagi yang hilang. Seperti itu. Itu ya, jadi delta nggak bisa. Jawabannya berarti yang Bravo. Nah, teman-teman mungkin ada yang terjebak dengan not only ya. Jadi not only itu keterangan yang maknanya negatif. Dia hanya menjadi penanda inversi kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kalau tempatnya masih di setelahnya subjek, intinya tidak mengambil tempatnya subjek, maka tidak perlu ada inversi. Itu ya. Jadi kalimat yang benar, hybrid cars not only improve fuel efficiency but also decrease greenhouse gas emissions. Jadi kalau diartikan, mobil-mobil hybrid itu tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, namun juga mengurangi gas rumah kaca, pembuangan gas rumah kaca. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Ini verb 3 ya, teman-teman. Tidak ada objeknya. Padahal enjoy butuh objek di situ. Berarti ini verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat dan belum ada subjek juga. Nah, di depan sendiri itu ada there, teman-teman. Itu kalau diletakkan di sebelum subjek seperti ini, dia menjadi penanda inversi nomor satu. Otomatis ini harus diinversi. Ya. Nah, kebetulan setelah titik-titik sudah ada kata benda different styles. Berarti sudah ada subjeknya sebenarnya, tapi diletakkan di setelahnya titik-titik. Kita hanya membutuhkan predikatnya saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat antara alfa atau bravo. Kalau yang Charlie itu kan verb 3 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Delta to verb 1 juga nggak bisa jadi predikat ya. Jadi jawabannya antara alfa atau bravo. Bedanya alfa sama bravo adalah alfa yang is ini ya, itu dipakai ketika subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal, teman-teman. Sedangkan are itu dipakai ketika subjeknya banyak. Nah, kita cek aja subjeknya. Nah, di situ style ada S-nya. Dia jamak, teman-teman ya. Berarti pakainya adalah are, bukan is. Itu ya. Nanti kalau dibaca, there are different styles of music enjoyed by people around the world. Jadi kalau diartikan ada gaya-gaya bermusik yang berbeda gitu ya, yang dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Seperti itu.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2 yaitu flow itu ya, teman-teman. Artinya mengalir, itu tidak butuh objek. Dia hanya bisa aktif, tidak bisa pasif. Jadi kalau menemukan bentuk seperti ini, walaupun nggak ada objeknya, itu verb 2 teman-teman. Karena memang dia tidak butuh objek seperti itu. Subjeknya adalah water, ada conjunction that, artinya di sini kita butuh subjek predikat, ya kan? Karena ada conjunction selain fanboys. Nah, tapi ada there di depan sendiri, itu penanda inversi nomor satu. Artinya kita kehilangan predikat saja. Subjeknya sudah ada itu ya, evidence. Itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dianggap tunggal, teman-teman. Berarti di sini kita hanya membutuhkan predikatnya saja. Betul sekali, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, there is evidence that water once flowed on Mars. Jadi ada bukti bahwa air pernah mengalir di permukaan Mars seperti itu. Sebentar, Mister. Boleh di-unmute, Mister Giano? Terima kasih. Saya mau tanya, kan ini tadi ada there are yang sebelumnya. Tadi there is. Penggunaan are dengan is itu bagaimana, Sir? Terima kasih. Oke, nah nanti mungkin bisa dilihat di rekaman ya, Mister. Tadi sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa. Ini saya ulangi ya, teman-teman. Jadi are itu dipakai ketika subjeknya jamak. Ya, teman-teman. Contohnya di sini subjeknya ada S-nya, styles, gaya-gaya yang berbeda dalam bermusik, ya kan? Nah, tapi kalau is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi evidence itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, jadi itu dianggap tunggal, teman-teman. Nah, karena dia tunggal, nggak bisa pakai are. Masa kita bilangnya it are, kan nggak bisa, pasti it is gitu ya. Evidence itu kalau digantikan jadinya it, teman-teman. Nah, it itu pakainya is bukan are. It are, he are kan nggak bisa. Misalnya juga she are kan nggak bisa. Jadi kalau it is, she is, he is seperti itu. Nah, evidence itu kalau digantikan pakainya adalah it, Mister. Jadi harusnya pakainya is. Nah, atau gini, perbedaannya is sama are apa? Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal atau yang tidak bisa dihitung, jadi dianggap tunggal gitu ya, itu pakainya is. Tapi kalau misalnya subjeknya itu banyak, oke, pakainya adalah are, Mister. Seperti itu. Gimana, Mister Gian? Apakah dapat, Mister? Ya, makasih, Sir. Maaf, Sir, Alright. sementara jaga. Terima kasih. That's alright, that's alright. Oke, let's go on, guys. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Let's go ahead. Sebentar, saya mute kembali ya, teman-teman. Mohon maaf, mohon izin. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik. Sebentar. Mister, kalau a lot of itu termasuk jamak atau tunggal ya? Tergantung bendanya. A lot of itu kata sifat, teman-teman. Ya, kalau misalnya dan a lot of itu boleh untuk dua jenis kata benda. Kita boleh bilang a lot of money, banyak uang. Nah, uang itu tapi nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya a lot of diikuti kata benda jamak, ya harus dijamakkan. Misalnya a lot of people, ya kan? Nah, itu pakainya are nanti, ya kan? A lot of people. Jadi kalau a lot of saja ya nggak bisa. Kita patokan a lot of aja apakah jamak atau tunggal. Sama kayak misalkan ini tadi, teman-teman. Nah, teman-teman nggak bisa berpatokan ke kata different. Different itu bukan kata benda ya, teman-teman. Itu kata sifat, sama kayak a lot of. Oke. Nah, kata sifat itu tidak bisa jadi subjek, sedangkan yang menentukan bentuk predikat adalah subjeknya. Jadi kalau pertanyaannya, gimana dengan a lot of, sir? Dilihat dulu kata benda setelah a lot of apa? Apakah tunggal, apakah jamak? Karena a lot of ini memang jenis kata sifat yang bisa diikuti keduanya. Boleh diikuti tunggal, boleh diikuti. Maksud saya bukan tunggal ya, tapi tidak bisa dihitung, teman-teman. Bukan tunggal, maaf, beda loh ya. Kalau misalnya tunggal itu memang bisa dihitung, bisa dijamakkan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa dihitung itu memang tidak bisa dijamakkan dan dianggap tunggal seperti itu.
Tapi kalau tunggal bisa dijamakkan. Kalau kita pakai a lot of nggak boleh diikuti tunggal ya. Harus jamak kalau dia bisa dihitung. Seperti itu. Tapi kalau nggak bisa dihitung ya jangan dipaksa. Dan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Makanya pakainya is. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister Agung? Mister Wahyu, apakah dapat? Coba kasih contoh, Sir. Oke, oke, coba kita cari di kamus ya. Kita cari kata a lot of, teman-teman. Sorry. Kita cari. Oh, kalau yang a lot of ini nggak ada. Coba kita cari kata a lot dulu ya. Nah, yang ini teman-teman, a lot of ya, dia menunjukkan ini ya. Nah, contoh yang diikuti jamak setelahnya ya. I eat a lot of vegetables. Tapi ini di tempatnya di objek ya, bukan di subjek, teman-teman. Oke. Nah, tempatnya yang di subjek yang ini pakai there itu. There were lots of people. Sama lots of sama a lot of sama saja. Ya. Nah, setelahnya diikuti kata benda jamak karena orang itu bisa dihitung. Gitu ya. Makanya pakainya were. Oke, nah sekarang coba kita cari yang, nah ini contoh yang a lot of diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Waktu itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Ya, jadi a lot of time. Oke. Nah, ini contoh yang diikuti tidak bisa dihitung. Kalau yang ini contoh yang bisa maksudnya yang diikuti oleh yang bisa dihitung. Ini juga. Ini juga bisa dihitung, ini juga bisa dihitung. Seperti itu. Nah, ini di sini juga ada penjelasan grammarnya, teman-teman. Ternyata ya, untungnya ini saya terbantu nih sama penjelasan grammar di sini. Nah, jadi a lot of itu fairly informal. Jadi agak informal, agak apa ya, agak santai atau agak casual. Jadi kalau dipakai itu sama orang-orang sehari-hari, teman-teman kita nggak masalah, ya. Dan biasa digunakan di bahasa Inggris spoken. Jadi yang lisan, yang speaking kayak gini daripada yang tertulis. Kalau tertulis itu surat menyurat, itu lebih formal, teman-teman. Itu ya. Nah, contohnya adalah you can use a lot of dengan kata benda jamak, gitu ya. Contohnya adalah a lot of people were hurt. Nah, ini people itu bentuk jamak dari kata person. Person itu satu, people itu jamak. Nah, kemudian a lot of itu juga bisa diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Ya, contohnya adalah a lot of money. Bukan a lot of manis ya. Jadi a lot of money seperti itu. Nah, itu pakainya was jadinya. Gimana, Mister? Apakah dapat? Oke, nah kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Siti Robiha. Kalau a lot of water berarti pakai yang water itu tidak bisa dihitung, Miss. Air itu kan nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Kita nggak bisa bilang sebuah air, dua buah air kan nggak bisa. Pak beli sebuah air kan nggak bisa. Pasti belinya itu nanti satu ember air, dua ember air. Nah itu yang dihitung embernya. Seperti itu. Nah air itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Seperti itu. Sir, kalau contohnya the sky a lot of stars. The sky mungkin ada has-nya, Miss ya. Jadi the sky has a lot of stars. Boleh, Miss. Tapi kalau cuman the sky a lot of stars nanti nggak jadi kalimat ya. Harus ada predikatnya. Kalau the sky a lot of stars nggak ada predikatnya. Jadi the sky sorry has a lot of stars. A lot of stars maksud saya. Itu boleh karena star bisa dihitung. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Sebentar, saya kembalikan ke PPT dulu, teman-teman. Nah, dicoba lagi. Silahkan 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalimat harus ada predikat, jadi di sini harus diisi predikat. Cari juga subjeknya, ternyata juga nggak ada, teman-teman. Jadi butuh subjek predikat. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri. Nah, teman-teman harus cek. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali di situ, teman-teman. Ya, maka siapa tahu itu adalah penanda inversi. Dan betul saja, in the central part of Ohio itu kan kalau diartikan di bagian tengahnya atau pusatnya Ohio itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat pindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu penanda inversi nomor 2. Nah, jadi harus diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Nah, jawabannya yang benar berarti yang alfa, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang bravo tidak bisa karena tidak diinversi. Kalau yang Charlie tidak bisa karena tidak ada subjek, teman-teman. Ya. Kalau yang delta, nah memang itu inversi juga, tapi sudah ada keterangan tempat, nggak perlu dimasukkan keterangan tempat yang indefinite atau yang tidak jelas. Kalau there itu kan nggak jelas, teman-teman. Sedangkan in the central part of Ohio itu sudah jelas. Jadi yang benar yang ini atau yang ini gitu. Jadi pilih salah satu saja. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the central part of Ohio lies the city of Columbus, known for its universities and research institutions. Jadi kalau diartikan di bagian pusat Ohio eh, ada kota Columbus yang terkenal karena universitas-universitasnya dan institusi-institusi penelitiannya. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya sebentar. Sepertinya ada yang bertanya, kenapa pakai ES tidak university? Karena dia jamak, teman-teman ya. Berarti maksudnya adalah universitasnya itu banyak, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Dan untuk kepemilikan, it's itu kan kepemilikan teman-teman. Boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal. Tapi ini tempatnya objek ya. Nggak ada hubungannya dengan subjek teman-teman. Maksudnya predikat. Predikat itu hubungannya hanya dengan subjek. Ya, ini kan objeknya dari preposisi for. Itu jauh sekali hubungannya dengan predikat dan subjek teman-teman ya. Ini pun kalau teman-teman hapus nggak masalah yang di setelah koma itu. Sedangkan subjek predikat nggak boleh dihapus. Maka untuk menentukan bentuk predikat itu nggak ada hubungannya sama ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi universitas itu boleh karena dia jamak ya. Jadi kalau kita mau pengen universitasnya di sana banyak ya harus dibanyakin, dijamakkan. Gitu ya. Tapi kalau di situ ada penanda tunggal yang nggak boleh dijamakkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya semuanya menjawab bravo ya. Dan betul saja jawabannya bravo teman-teman. Ya, nah sekarang alasannya kenapa? Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada auxiliary did ya. Verbnya adalah kata become. Auxiliary verb ya, predikat. Subjeknya itu di tengah-tengahnya itu geodesi, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, di sini ada susunan inversi. Titik-titik terletak di sebelumnya, artinya teman-teman disuruh mencarikan penandanya inversi. Di pilihan A, B, C, D yang menandakan inversi hanyalah yang bravo. Not until itu salah satu contoh dari inversi apa namanya negatif adverb, penanda inversi nomor 3 teman-teman. Ya, sedangkan yang alfa until aja nggak ada notnya itu nanti jadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu walaupun nggak ada koma, teman-teman ya, dipindah di awal kalimat itu tidak bisa menjadi penanda inversi.
Ya, kecuali keterangan waktunya dinegatifkan. Yang Bravo itu kan dinegatifkan. Nanti masuknya ke yang penanda ketiga yaitu negative adverb. Adverb apapun. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner dan lain-lain ketika ditambahkan not jadi negatif. Gitu ya, negative adverb maksudnya. Kalau yang Charlie di situ, nah tiba-tiba ada kata benda, fungsinya sebagai apa tidak jelas ya teman-teman. Nanti subjeknya double seperti itu. Oke, kalau yang delta ada subjek. Nah, not until itu harus diselesaikan dulu. Maksudnya gini, until itu preposisi, teman-teman, dan juga conjunction. Kalau misal dia preposisi harus ditambahin dulu setelahnya. Contohnya ini, not until the development of GPS technology. Nah, itu sudah selesai ya keterangannya. Nah, tapi kalau not until aja ini nggak jelas sebagai apa. Gitu ya. Until itu kalau nggak preposisi ya conjunction. Kalau dia preposisi harus ada kata bendanya dulu, objeknya ya, yang nantinya dirubah jadi keterangan. Atau kalau dia conjunction, setelahnya wajib diikuti urut dulu teman-teman. Subjek dulu baru predikat, baru nanti setelahnya subjek predikat yang berikutnya boleh teman-teman inversi seperti ini. Kalau nggak ada koma, seperti itu. Jadi delta nggak bisa ya teman-teman, karena nggak ada lanjutannya di situ. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, not until the development of GPS technology did geodesy become important for accurate global positioning. Jadi baru setelah perkembangan atau lahirnya teknologi GPS gitu ya, geodesy itu menjadi penting untuk eh, mencari letak di bumi yang akurat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa ya. Kita cek bareng kalau gitu. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada is transferred. Subjeknya adalah hit. Ada conjunction where di situ. Artinya sebelumnya itu harus ada subjek predikat lagi tapi belum ada teman-teman. Ya udah berarti di sini kita harus carikan subjek predikat. Nah, tapi subjek predikat kok tempat, maksudnya subjeknya ya, kalau predikat mah nggak masalah tempatnya di tengah-tengah. Subjek kok tempatnya bukan di awal, dia di tengah-tengah dan nggak ada koma sebelumnya. Teman-teman harus pastikan ada apa sebelumnya, ya. Kalau dibaca among the methods itu kan kalau diartikan di antara banyaknya metode-metode perpindahan panas. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau kita berada di antara sesuatu, berarti kita kan berada di suatu tempat. Gitu ya. Nah, ini keterangan tempat. Keterangan tempat itu kalau diposisikan di subjek, maksudnya di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu penanda inversi nomor 2. Jadi teman-teman cari yang predikatnya dulu baru yang subjek setelahnya. Nah, jadi jawaban teman-teman tadi apa? Alfa. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Kita butuh predikat juga tadi ya. Kalau yang Charlie juga tidak bisa karena tidak diinversi. Sedangkan di situ ada penanda inversi, teman-teman. Kalau yang delta ketambahan conjunction lagi, kita nggak butuh conjunction ya teman-teman. Kita butuhnya adalah subjek predikat saja yang diinversi. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, among the methods of heat transfer is convection, where heat is transferred through fluid motion. Jadi kalau diartikan, di antara cara-cara perpindahan panas ada konveksi di mana panas itu dipindahkan melalui gerakan zat cair atau cairan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab eh, Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, connected ini verb 3 ya, bukan verb 2 teman-teman. Karena nggak ada objeknya di situ. Nah, berarti kalimat ini kehilangan predikat. Subjeknya belum ada juga, ya. Cari subjek predikat. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek predikat, teman-teman. Karena subjek kok tempatnya bukan di depan dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali harus dipastikan. Siapa tahu sebelumnya itu ada penanda inversi. Dan benar saja ternyata ada nowhere, tak dimanapun, nggak ada di mana-mana gitu ya. Dia adalah keterangan tempat yang dinegatifkan. Jadi negatif adverb maksudnya, teman-teman atau penanda inversi nomor 3 dari 5 yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Kalau yang alfa nggak bisa karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie tidak diinversi, tidak bisa. Di situ ada penanda inversi ya. Kalau yang delta tidak ada subjeknya. Nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, nowhere in the human body do we find the structure more intricately connected than the brain. Jadi nggak ada dimanapun di tubuh manusia kita menemukan sebuah susunan yang lebih tersambung dengan complicated, yang kompleks gitu ya, tersambung dengan kompleks dibandingkan otak seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman ternyata menjawab. Bravo, bravo. Ada juga Charlie. Oh, maksud saya bravo ternyata yang tadi. Maaf teman-teman. Sekarang udah 20.09. Berarti Charlie semuanya ya. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada verb satu yaitu become teman-teman. Subjeknya yang belum ada di sini. Berarti di sini kita butuh subjek ya. Nah, tapi kok subjek tempatnya nggak wajar. Ini tempatnya hampir di akhir nih, nggak ada koma juga sebelumnya. Maka harus teman-teman pastikan ada apa tuh sebelumnya. Siapa tahu itu ada penanda inversi, harus diinversi nanti ya. Nah, ternyata benar sekali tuh di depan sendiri preposisi yang nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan ini ya. Ketambahan kata only, dia jadi negatif, teman-teman. Nah, keterangan apapun kalau ditambahkan dengan only jadi negatif adverb. Kalau diletakkan di paling depan sebelum subjek tidak ada koma setelahnya, dia menjadi penanda inversi nomor 3. Nah, jadi teman-teman harus carikan auxiliary sebelum subjeknya. Ya, jadi auxiliary dulu baru subjek. Nah, yang alpha itu bukan nggak ada auxiliary subjek ya. Alpha nggak bisa, cuman subjek saja. Kita butuh auxiliary subjek. Yang bravo juga tidak diawali auxiliary, teman-teman. Jadi Bravo tidak bisa. Yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie karena di antara empat ini yang diawali oleh auxiliary cuma yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction subjek predikat. Nah, padahal ini belum selesai. Kita mau masukkan CSP lagi kan nggak bisa ya. Jadi Delta nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya pasti yang Charlie karena nggak ada jawaban lain tuh. Subjeknya mass production sebelumnya ada auxiliary did. Ya sudah ketemunya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Nanti kalau dibaca only after the invention of the printing press in the 15th century did mass production of books become possible. Hanya setelah penemuan dari mesin cetak di abad ke-15, produksi buku massal gitu ya, menjadi memungkinkan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai inversi, teman-teman ya, yaitu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 5 penanda yang sudah kita pelajari tadi. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan di unmute monggo, tapi saya nanti jawabnya nanti ya setelah saya absen. Atau kalau teman-teman mau tulis dulu juga nggak apa-apa di chat.
Oke, teman-teman, sudah saya absen. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Mister bisa balik ke slide awal nggak? Bisa mau screenshot, Mister. Oh boleh, tapi nanti mohon dipindahkan ke catatan ya Mister ya. Karena kalau cuma di screenshot pasti tidak sekuat ketika kita menulis sendiri. Jadi supaya lebih kuat gitu, supaya lebih ingat seperti itu. Silahkan Mister. Sudah ya? Atau mungkin silahkan sambil sorry Mister Giano kalau ingin bertanya boleh di-unmute Mister. Silahkan Mister. Sir, begini, soalnya kan tentang mengenai there are, there is, tadi kan, kalau kan there are kan kalimat menjemu, there is kan itu kalimat tunggal. Iya, kalau nggak salah seperti itu. Soalnya begini, Sir, waktu ujian kemarin ada terkecoh sih. Karena kan contohnya a lot of money, a lot of itulah kayaknya saya waktu ujian kemarin saya jawab dan A, ternyata kalimatnya itu bukan kalimat jamak gitulah, Sir. Mungkin mohon saya diberikan lagi contoh yang agak yang satu atau dua kalimat, Sir, supaya lebih paham. Terima kasih, Sir. Oke, nah jadi kita main example ya, kita main contoh teman-teman yang menggunakan there is atau there are tadi. Nah, sebentar mungkin ini harusnya sudah difoto ya atau di screen itu sudah ya, sudah selesai ya. Nah, saya pengen hilang biar cuman putih teman-teman sebentar. Malah keluar itunya. Sebentar. Nah, nah di sini teman-teman. Misal nih dalam bahasa Indonesia kita mau bilang ada banyak sekali hmm, ada banyak sekali apa ya misalnya informasi, ada banyak informasi. Nah, bahasa Inggrisnya gimana, Mister? Dicoba dulu, gak apa-apa, jangan takut salah. Atau teman-teman yang lain kalau mau bantu nggak apa-apa, ada yang tahu. Jangan takut salah, teman-teman. Ada banyak informasi itu bahasa Inggrisnya bagaimana? There are many information. There are many information. Oke, jadi ini vocab ya, teman-teman. Informasi itu adalah kata benda yang tidak bisa kita hitung. Jadi teman-teman nggak boleh pakai many. Kalau mau pakai banyak, pakai lot of boleh atau pakai much aja. Ya, jadi nggak boleh pakai many, teman. Nggak bisa dihitung ya information itu. There are Jadi much information. There are a there's lot a lot of of information. Nah, kalau information itu kan nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, dianggap tunggal. Nah, kalau there, dianggap tunggal, pakainya nggak boleh pakai are, teman-teman. There Is is a lot information. Betul, there is a lot of information. Nah, jadi ada banyak informasi, ya. Atau kalau teman-teman gini, Sir, gimana sih cek di kamus kata benda yang bisa dihitung sama yang tidak bisa dihitung itu? Nah, kalau teman-teman mencari kata benda, contohnya ya, information. Misalnya, nah, nanti setelahnya akan ada keterangan, teman-teman. Uncountable itu tidak bisa dihitung. Tapi kalau countable bisa dihitung. Nah, information itu tidak bisa dihitung. Jadi jangan ditambahkan S. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan. Nggak bisa ditambahkan S, teman-teman. Itu ya. Jadi di situ more information. Informasi yang lebih banyak. Nah, harusnya kan jamak, tapi dia nggak ada S-nya. Karena lebih banyak di sini adalah untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya lagi tadi apa ya misalnya lagi money contohnya teman-teman uang. Money itu kata benda tidak bisa dihitung. Jadi untuk bilang ada banyak uang kita bilangnya there is a lot of money. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kata bendanya bisa dihitung contohnya tadi adalah person. Nah, person itu kata benda yang countable, bisa dihitung. Kita bisa bilang satu orang, dua orang, itu bisa. Tiga orang, empat orang itu bisa, teman-teman. Ya. Nah, karena bisa dihitung, berarti bisa dijamakkan. Nah, untuk bilang ada banyak orang, makanya bilangnya there are a lot of people. Seperti itu.
Nah, contoh selain untuk benda yang bisa dihitung tuh banyak sekali, teman-teman. Misalnya apa ya? Misalnya meja, misalnya table. Sorry, table. Nah, table atau meja itu kan bisa kita bilang sebuah meja, dua buah meja, berarti dia bisa dihitung. Nah, kalau kita mau pakai a lot of ya tables, berarti karena a lot of artinya banyak dan dia bisa dihitung. Ya, banyak meja. There are a lot of tables. Seperti itu. Contoh satu lagi teman-teman yang bisa dihitung misalnya mahasiswa atau murid ya, yaitu student. Nah, student itu bisa dihitung. Nah, kalau bisa dihitung kita mau bilang ada banyak mahasiswa, kita bilangnya there are a lot of students. Seperti itu, Mister. Apakah maksudnya seperti itu, Mister Giovanni? Karena saya takutnya salah memahami soalnya tadi. Iya, Sir. Itu sih sudah paham sih, Sir. Jadi intinya uncountable itu Tidak harus bisa gunakan dihitung. is, harus Pakainya gunakan is. is jadi tunggal. Countable Betul, itu are berarti jamak. betul. Kalau yang Oh, countable, countable bisa dihitung ya. Kalau dia ada a lot of sebelumnya, berarti jamak. Tapi kalau nggak ada a lot of ya jangan dijamakkan ya. Misalnya ada itu artinya saya seorang. Kalau untuk diikuti beda manusia ya, jadi artinya seorang. Jadi a first year student. Nah, untuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya nggak jangan dikasih teman-teman. Kita nggak boleh bilang information atau an information nggak boleh. Itu salah ya. Jadi bilangnya izin cukup potong, info. Sir. Jadi sama dengan there see, eh, there water, eh, there, there water, eh, there is, there is water. Gimana a lot of apa sih? Gimana, Sir? Misalkan nih Mister pengen bilang ada Eh, banyak air misalnya, Air di laut, bisa ada ya banyak kan? air di laut. Ya. Oke. Nah, kita kan tapi nggak bisa ngitungnya kan? Nah, kita nggak bisa bilang satu air, dua air kan? Nah, berarti Ya. air itu nggak bisa The dihitung, what? teman-teman. Nah, There is, uh, there, betul. there is a lot water, A lot of, jangan lupa of-nya. A a lot of, a lot of water in the sea. In, boleh. oh, Sea boleh pakai in ya, teman-teman. In the sea boleh, in the ocean boleh. Sama. oh. Pakai at juga boleh ya, teman-teman. Tergantung kan kalau air itu letaknya di bawahnya, di dalamnya laut gitu ya. Jadi pakainya in boleh. Jadi there is a lot of water in the ocean. Itu boleh, Mister. Betul kalimatnya. Nah, kadang saya gini, teman-teman. Saya kadang penasaran ada nggak gitu ya. Maksudnya coba aja kalimat utuh gitu ya. There is a lot of water in the ocean. Oh, nggak ada. Tapi teman-teman bisa coba cari gini. There is a lot of water misalnya. Nah, ternyata ada, teman-teman ya. Coba ini saya share sound supaya teman-teman sambil kita latihan apa pendengaran kita ya, listening maksud saya. Coba kita dengarkan yang diucapkan teman-teman. There is a lot of water out there. Nah, there is a lot of water out there. Ada There banyak. is a lot of water out. Nah, jadi pakainya is ya, teman. There is a lot of water out there. Ada banyak sekali air di luar sana. Seperti itu. Contoh lagi. Now, Iquitos is a place where there's a lot of water. Now, Iquitos is a place where there's a lot of water. Now, Akisto is a place where there is a lot of water. Jadi sekarang Akisto itu merupakan sebuah tempat di mana ada banyak sekali air. Seperti itu. Lagi ya, kita dengarkan lagi teman-teman. When we say there is a lot of water in the oceans, think about that. This is how easy it is to destroy the environment. And when we say there is a lot of water in the oceans, think about that. Nah, jadi there is a lot of water. Seperti itu, Mister. Nah, nanti silahkan berkreasi ya, Mister. Karena gini, enaknya belajar bahasa itu, teman-teman, itu bermain dengan kreativitas kita. Jadi semakin teman-teman mengasah menggunakannya, berkreasi sendiri, menciptakan yang teman-teman pikirkan terus ditranslate itu cara belajar bahasa Inggris paling enak seperti itu. Terutama vocab ya. Jadi vocab itu sebenarnya ditulis itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi dipraktekkan. Nah, cuman di Indonesia ini kesulitannya adalah kita kadang kesulitan mencari teman praktek seperti itu, teman-teman. Ya, nah saya pun juga berencana ingin membuat komunitas belajar, tapi masih wacana. Tapi, but someday I'm sure that it will be
true, it will come true gitu teman-teman, but not now, maybe later, seperti itu. Jadi saya dari dulu tuh berencana pengen bikin komunitas eh, speaking bahasa Inggris, atau misalkan texting lah, kita bikin grup terus ngomong bahasa Inggris bareng di situ, nanti ada yang saling benerin, ada yang saling pokoknya di situ saling sharing, misalnya sharing information, sharing vocab, pokoknya lain-lain lah di situ, nanti kita saling sharing. Cuman ya nggak tahu untuk saat ini kayaknya saya belum bisa apa teman-teman mengelola grup tersebut. Memang butuh orang lain lah gitu, butuh butuh teman seperti itu. But someday I'm sure I will do that, seperti itu. Ada pertanyaan dari Miss Gigis, Kak izin tanya, adakah contoh soal yang menggunakan komparatif? Nanti ada Miss, ya. Nanti kita akan, oh maksudnya untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk bab ini ya, inversi ya. Nah, untuk komparatif ini sulit sekali, maksudnya jarang sekali teman-teman. Saya dulu tuh pernah, cuman saya mencari soalnya itu nggak ketemu. Atau nanti kalau ada coba saya masukkan ke soal latihan teman-teman. Gitu ya, Miss? Kemudian ada pertanyaan juga, oh maksudnya ini tadi Miss Salsabila sambil ingin menjawab, there are a lot of information, tidak bisa teman-teman, karena information tidak bisa dihitung, dianggap tunggal. Jadi pakainya there is, betul sekali yang bawah itu Miss, there is a lot of information, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Zalfa, jadi a lot of itu bisa untuk benda yang bisa dihitung atau countable ya, dan juga untuk uncountable ya sir, betul sekali. Ya sama kayak all teman-teman, all artinya semua, itu juga kata sifat ya. Benda yang dijelaskan itu boleh benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung harus dijamakkan. All people, ya, all students. Tapi kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Ya jadi all information, all my money misalnya seperti itu. Jadi jangan dijamakkan kalau misalnya bendanya tidak bisa dihitung. Jadi beberapa kata apa namanya penanda jumlah itu boleh diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Tapi ada tambahannya aturannya tadi ya. Contohnya a lot of ini, kalau dia diikuti benda bisa dihitung, maksud saya maaf, harus jamak ya, karena artinya dia banyak teman-teman. A lot of itu artinya banyak. Benda setelahnya harus bisa maksudnya kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Tapi kalau misalnya bendanya itu tidak bisa dihitung, contohnya informasi, uang, waktu, masalah yang trouble ya. Karena masalah itu ada dua, ada problem, ada trouble. Problem itu bisa dihitung. Kita bisa bilang I have a problem. Tapi kalau teman-teman pakainya trouble, nggak bisa dihitung teman-teman. Ya, jadi trouble is a friend, ya kan? Jadi pakainya bukan a trouble ataupun troubles, bukan teman, tapi trouble is a friend, gitu kan? Seperti itu. Kemudian sir, kalau there is ini sering digunakan untuk a lot of aja ya. Tidak selalu teman-teman. Jadi tadi dijelaskan ya teman-teman, penggunaan a lot of itu eh, tidak maksudnya dipakainya di informal. Jadi ketika misalnya saya sama teman saya nih, saya mau bilang banyak. Nah, itu pakainya a lot of teman-teman. Seperti itu. Justru kalau yang formal itu ternyata bukan pakainya a lot of tadi secara yang kita cari di kamus tadi teman-teman. Coba kita sambil search ya. Coba masih ada nggak tadi? Atau kita tulis aja, kita ketik lagi teman-teman. Nah ini ya. Jadi a lot of itu biasa dipakai di percakapan atau dalam interaksi yang agak informal. Jadi yang santai lah, agak santai lah gitu. Misalnya teman sama teman seperti itu. Coba di situ kalau yang formal pakai apa nih? Kalau formal malah pakainya ini teman-teman. Di bahasa Inggris tertulis atau bahasa Inggris formal ya, kita pakainya many atau a large amount of kalau untuk benda yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman untuk benda yang bisa dihitung pakainya a large number of. Sama itu satu kata juga teman-teman. Walaupun jadi an amount of sama a number of itu satu kata juga. Cuman bedanya kalau a number of benda setelahnya wajib yang bisa dihitung dan harus jamak. Sedangkan an amount of benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Jadi jangan dijamakkan teman-teman. Seperti itu. Atau gampang pakai many atau much aja. Sama, many itu untuk benda yang bisa dihitung jadi harus jamak setelahnya ya. Contohnya many people. Oke. Nah, tapi kalau pakai much, nah sayangnya di sini tidak diberikan ini teman-teman, tidak diberikan pembanding untuk much-nya di sini ya.
Sebentar. Ya, coba kita cari manual aja. Kita cari kata much. Nah, jadi much yang kata sifat, yang determiner itu tadi yang keterangan, teman-teman. Kita cari yang kata sifat atau determiner. Nah, ini ya yang determiner, teman-teman. Contohnya adalah much money, ya kan? Banyak uang. Much traffic, banyak apa? Kendaraan, banyak lalu lintas. Kemudian, nah kalau ini mah kata ganti, teman-teman ya, karena setelahnya nggak ada kata benda. Jadi ini kata ganti atau pronoun. Kadang nggak enaknya kamus ini tuh dijadikan satu contohnya. Jadi kadang kita harus menganalisa sendiri. Itu yang mana yang determiner, itu yang pronoun. Ya, teman-teman. Nah, contohnya much chance. Chance kesempatan itu tidak bisa dihitung, pakainya much. Much consideration, pertimbangan itu pakainya much. Ya. Contohnya lagi adalah much work. Nah, pekerjaan itu tidak bisa dihitung kalau pakai work ya. Tapi kalau pakai job bisa dihitung, teman-teman. Oke. Kemudian contoh lagi teman-teman, satu lagi ya, much trouble. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Masalah itu kalau kita pakai trouble nggak bisa dihitung. Jadi pakainya much kalau mau bilang banyak. Tapi kalau teman-teman pakai problem, dikasihnya many gitu ya. Many problems seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian jadi apakah hanya bisa dipakai a lot of? Jawabannya tidak. Untuk much bisa, untuk many bisa nggak masalah ya teman-teman. Cuman karena tadi ada yang bertanya tentang a lot of, jadi saya jelaskan a lot of. Ada pertanyaan dari Miss Gigis, Kak izin tanya, di kamus Longman apakah ada keterangan OPP itu maksudnya apa? OPP itu opposite atau antonim teman-teman ya. Mana tadi? Eh, atau mungkin maksudnya tadi kelihatannya di mana? Atau gini, kita cari kata ini teman-teman. Large itu ya, besar itu. Nanti pasti ada opposite-nya, ada antonimnya, lawan katanya. Ini ada coretan yang saya lupa saya hapus, maaf teman-teman. Nah, nah kalau kita cari kata large itu kan artinya besar. OPP itu maksudnya opposite. Tulisannya opposite dan disingkat jadinya op seperti itu. Nah, opposite-nya atau lawannya adalah small, artinya kecil. Large besar, small kecil. Jadi lawan katanya opposite itu. Nah, kalau sinonimnya itu pakainya SYN, sin itu sinonim. Ya, contohnya adalah apa? Misalnya cari kata tiny. Oh, ternyata nggak ada, teman-teman. Coba kita cari kata minute. Minute yang kata sifat. Nah, ini ya, ada kata sin. Sin itu artinya adalah sinonim, teman-teman. Gitu ya. Jadi sinonimnya minute yang artinya adalah berhati-hati ya. Itu adalah meticulous. Teliti atau hati-hati. Seperti itu. Kalau OPP antonim atau lawan kata. Kalau SYN sinonim itu persamaan kata. Seperti itu, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materi yang kita pelajari hari ini dan menemukan kesulitan apapun, mohon japri ya teman-teman. Atau nanti ketika mengerjakan latihan ingin bertanya, japri aja jangan sungkan-sungkan ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat teman-teman semuanya ya. And I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you next time. Thank you, sir. You're welcome teman-teman.